Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bahas sedikit beberapa komponen terkait request di ActiveSwap. Pertama mengenai body payload deserialization yang ada pada request. Kita sejauh ini kan sudah gunakan deserialization ya, dengan bantuan Serde dan juga ekstraktor yang tersedia seperti JSON type yang seperti di sini. Nah, ActiveSwap kan dia menyediakan beragam ekstraktor dan sudah juga kita bahas beberapa di antaranya. Dalam penggunaannya sendiri, ketika kita buat handler, itu tinggal kita pasangkan aja di parameternya ya, kayak di contoh ini. Nah, kalau di sini kan udah jelas banget nih, contohnya kita butuh username. Jadi kalau di HTTP client misalnya seperti ini, jangan lupa headernya content type JSON, kemudian kita pakai di sini adalah post. Ketika kita send maka kita akan dapatkan hasilnya. Tetapi request dari payload yang berupa username di sini kan akan di-deserialize tuh menggunakan bantuan Serde dan ekstraktornya. Namun juga sebenarnya kita itu bisa secara manual memuat payload yang masuk ke dalam memori seperti itu dan kemudian barulah kita deserialize tapi tetap menggunakan bantuan dari Serde. Contoh di sini kita langsung buat aja. Ini kita butuh di sini tambahan si serialize, oke? Lalu kita butuh juga futures, teman-teman silakan install create futures juga. Stream xt, oke? Di sini mungkin kita pakainya sekarang adalah person misalnya. Di sini name, oh ya ini jangan lupa di sini kita butuh juga serialize. Kemudian kita juga butuh age, misalnya U32 misalnya. Kemudian apa ya? Oh ya, kita mau kasih limit. Di sini const max size const ini kok sebentar max size ya gini size berapa ya, oh ya 256k aja. 256k itu 144 kalau nggak salah, ini 256k ya. Kemudian di sini kita pakai beberapa tambahan, kita butuh post, kita butuh error type juga, dan kita butuh HTTP response. Oke, kemudian di sini kita pakai anotasi aja. Namanya apa ya? Tadi, oh ya ini kan kita pakai post ya. Kita pakai post, kemudian index di sini berarti di sini yang kita pakai adalah jadinya itu service index. Nah, seperti ini. Kemudian untuk parameternya kita akan ubah menjadi mutable, bukan info tapi payload lah biar lebih jelas artinya. Kemudian di sini kita pakai yang namanya payload. Kemudian untuk returnnya itu adalah HTTP response dan error. Oke. Nah, untuk bodinya itu diantaranya pertama kita buat mutable variable dulu, namanya mungkin mutable body begitu, yang kita ambil dari web bytes mute, kemudian kita new. Oke. Jadi payloadnya itu apa ya, kayak stream dari bytes object lah seperti itu, makanya kita pakai bytes mute. Kemudian kita pakai while let juga di sini, while let sum, mungkin namanya chunk begini. Kemudian untuk si payloadnya kita ambil next, kemudian kita await gini karena kan stream gitu ya. Kemudian kita misalkan di sini chunk adalah chunk, oke, seperti ini. Kemudian kita limit maksimum size-nya untuk memori si payload itu. Berarti kita pakai if di sini, kita akan ngecek si body, apakah body length-nya itu plus chunk length lebih besar dari max size tentunya. Ini max size, maka kita akan return error. Oke, kita return errornya itu apa ya? Pesannya itu ini kan bad request. Di sini mungkin pakai overflow aja lah gitu ya. Karena kelebihan lah gitu maksudnya. Kemudian body kita extend from slice. Kemudian kita ambil si chunk begini. Lalu tinggal di sini kita untuk returnnya pertama kita buat variabel misal objek begitu obj, kita pakai si serde underscore json. Ini create-nya teman-teman juga perlu install. Kemudian kita ambil from slice, lalu di sini kita ambil si
personnya di sini. Kemudian kita ambil si body, tidak lupa tanda tanya, barulah kita return dengan oke. Di sini HTTP response, oke, JSON gini, kemudian si object. Ini adalah send response, kan seperti ini. Oke, saya save. Oke, jadi di contoh ini cara yang kita gunakan untuk deserialize JSON adalah dengan bantuan web payload juga ya, web payload type di sini. Dan web payload type ini merupakan stream bytes object yang mana untuk membaca payload secara bertahap dan kemudian kita lakukan deserialize dari byte yang terkumpul lah, begitu kan. Byte yang terkumpul menjadi instansi person menggunakan di sini kita pakai from slice ya, serde JSON from slice. Dengan beginilah kita muat payload ke dalam memori. Begitu. Tidak lupa juga di sini ada pengecekan terkait dengan error. Nah, untuk konstannya tentu di sini kita set adalah untuk membatasi payload ya, payload size-nya yang boleh kita muat di dalam memori nantinya, begitu. Sekiranya payload-nya nanti melebihi batas dari limit yang sudah kita tentukan di sini, maka handler kita ini akan mereturn pesan overflow ya yang sudah kita set di sini, yang mana udah bisa dihandle tentunya dari si handler ini sendiri yang sudah kita buat returnnya berupa HTTP response untuk yang valid dan error type untuk yang error terkait yang di sini. Oke, ini kalau kita contohkan, sebenarnya sih ini adalah name dan ini juga adalah page ya. Ini teman-teman bisa langsung coba aja nanti terkait dengan JSON yang payloadnya melebihi 256 ini, sorry. Ini 256K. 256K payloadnya sebanyak apa, mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Seharusnya nanti ketika payloadnya melebihi size ini dia akan error begitu, atau teman-teman ini bisa modifikasi di sini. Itu nanti teman-teman silahkan coba sendiri. Oke. Kemudian terkait dengan content encoding, Actix Web secara otomatis mendekompres payload. Adapun beberapa kodeks yang disupport yaitu kalau nggak salah ada Broadly, ada gzip, ada dflat, ada juga ztsd ya. Ya, kalau nggak salah ada 4 itu. Dan perlu diingat juga multiple codecs kayaknya belum didukung. Seingat saya belum didukung. Oke, kita coba buat contoh encoding gzip ya, encoding gzip. Di sini kita butuh itu, ini kayaknya kita nggak butuh lagi deh serde. Ya, ini serde kita nggak butuh deh. Kita langsung pakai. Ada yang namanya, di sini ada itu yang namanya flat 2. Jadi teman-teman install create flat 2. Kemudian kita pakai read, kita pakai gz decoder. Oke. Kemudian kita butuh use stdio. Di sini kita butuh self. Kita butuh read juga. Oke. Kemudian future-nya tadi kehapus ya. Use future-nya ini masih kita pakai stream ext. Dan yang kita nggak pakai adalah serde. Kemudian di sini kita akan buat dia async fn index. Oke, kemudian di sini parameter kita butuh mutable body misalnya. Actix web, ini sudah ada web masih pakai payload. Kemudian di sini resultnya kenapa dihapus tadi ya? Nggak apa-apa. Di sini kita pakai HTTP response. Pertama kita buat mirip kayak tadi, tapi namanya kita ubah menjadi bytes, misalnya web bytes mute new begini. Kemudian di sini kita masih pakai while let untuk some item misalnya. Si web bytes si body, body next. Di sini adalah await. Oke. Lalu di sini adalah si bytes-nya kita extend from slice. Mirip sih kayak yang tadi. Kemudian di sini adalah item. Oke. Kemudian di sini kita buat decodernya, mutable decoder. Begini misalnya nama variabelnya gz decoder. Kemudian kita new. Di sini kita akan pakai si bytes-nya itu. Kita slice di sini. Di sini kemudian kita juga buat mutable decoded di sini ya. Kemudian di sini adalah string
new misalnya. Lalu si decoder ini kita read to string begitu, to string si mutable reference decodernya begini. Kemudian tinggal kita return. Di sini kita pakai http response, oke, kemudian body si decoded seperti ini, dan kemudian ini kita push dulu ya, kemudian juga di sini kita butuh pakai service Actix Web Resource. Kita pakai web resource ke slash saja. Kemudian sini kita pakai route itu web post itu index seperti ini kan. Oke, ini saya save. Ini nggak kepake ya. Ini kita clear dulu. Ini juga saya clear. Oke, jadi seperti ini. Nah, dari contoh ini kita bisa buat contoh konten encoding gzip ya. Ini cukup sederhana sih sebenarnya. Dan untuk testingnya sebenarnya cukup simpel. Ini tinggal kita buka. Misal di sini kita split. Kita buat echo deh. Echo. Ini saya buka pennya. Echo misalnya. Ini coba ke sini dulu. Geser ya. Echo hello world misalnya. Oke, kemudian kita pakai gzip, kemudian hello, kemudian txt gz. Oke, nah ini kan udah muncul nih di sini di folder ini. Oh ya, ini saya menggunakan Linux ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang tidak menggunakan Linux untuk buat gzipnya secara manual ya, itu mungkin ada toolsnya. Oke, kemudian setelah dibuat di lokasi yang sama, kemudian kita pakai curl min h besar. Sini adalah konten encoding, kemudian adalah gzip tentunya. Lalu kita pakai data binary, kemudian kita ambil si add hello txt.gz, ya kan. Kemudian tinggal kita http localhost 8080, kemudian kita kasih ke output begini, si output.txt misal namanya. Kita enter. Nah, di sini muncul. Maka sekarang kalau file output.txt ini harusnya ada pesan hello world ini ya, harusnya. Karena kan kita sudah buat dari echo sini begitu perintahnya, dan kemudian kalau saya buka, nah ini di hasilnya adalah hello world. Jadi kalaupun teman-teman juga mau pakai misalnya hello Rasleng begitu ya, Rasleng, kemudian ini hello 2 gitu, kemudian ini adalah output 2 misalnya, juga ini adalah hello 2, kemudian kita cek lagi, maka hello Rasleng. Nah, lebih kurang begini cara untuk menerapkan encoding konten ya, menggunakan gzip tentunya. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung di dokumentasi terkait dengan penjelasan yang lebih detailnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan streaming request. Jadi HTTP request itu merupakan stream dari bytes object ya, sehingga kita juga bisa gunakan untuk membaca request dari payload begitu. Contoh, kita langsung aja pakai contohnya. Ini mungkin saya copy ya biar nggak kebuang begitu. Mungkin ini saya undo dulu, nggak apa-apa. Yang tadi juga membazir ya kalau dihapus. Ini sebentar. Oke, ini sudah. Oke. Ini oke, baik. Begini. Kemudian ini saya tutup. Ini juga yang contoh kedua saya tutup lagi. Jadi nanti di GitHub-nya bisa langsung dipakai kodenya. Oke, kita mau buat contoh terkait dengan streaming request ya. Sebenarnya juga mirip-mirip aja sih dengan yang ini. Mungkin kita mau pakai di sini jadinya sekarang adalah get. Kita pakai get, di sini juga kita pakai get. Di sini kita udah nggak pakai nih dua ini. Kemudian kita butuh di sini
Kita beresin dulu deh ini. Di sini namanya adalah byte-nya masih sama, tapi di dalam sini kita sedikit modifikasi, misalnya let item adalah item begini, kemudian kita kasih print line, oke. Kemudian juga misal chunk begini, kita salah placeholdernya begini, kemudian si item, oke. Lalu ini masih sama, kemudian untuk responnya bukan body tapi langsung ke finish seperti ini. Dan ini kembali lagi ke asal, kita pakainya itu adalah, sebentar, ini posisinya di sini. Nah, begini. Ini kayaknya ada yang salah. Finish. Kemudian ini bukan di sini index. Oh, sorry, pantas. Ini kan dihapus dulu, ini juga dihapus, tapi ini langsung ke index. Index, ya. Ini saya rapiin dulu. Nah, begini. Oke, jadi di contoh ini sebenarnya mirip-mirip sih dengan yang tadi, cuman kan sedikit kita modifikasi untuk tahu terkait dengan streaming request itu seperti apa, karena kan HTTP request merupakan stream dari object bytes. Makanya contoh-contoh di sini tadi kita menggunakan request seperti itu. Nah, di sini contoh ini kita akan membaca dan menampilkan request payload yang masuk chunk by chunk, ya kan? Makanya kita juga tadi menggunakan contoh chunk begitu ya. Ini kan kita buat print line chunk biar kita tahu tuh apa yang muncul nantinya gitu loh dari requestnya begitu. Nah, kalau untuk tesnya masih sama, kita akan pakai curl di sini. Jadi contohnya itu misal kita pakai echo begitu ya. Ini biar ketahuan, makanya kita pakai print line. Echo misal hello Ras begini. Kemudian kita pakai curl di sini, min x, kita ambil get min d add min, kemudian http localhost 8080 seperti ini. Maka ini harusnya muncul di sebelah sini sih. Nah, ini kelihatan nggak? Coba saya running lagi ya. Hello Ras, kemudian hello world. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh terkait dengan membaca request ya. Request payload maksudnya. Kita bisa baca di print line ini sih sebenarnya. Dan juga kalau contoh yang langsung tanpa echo ya, itu sebenarnya bisa juga sih. Itu kalau nggak salah langsung aja seperti ini. Get min d. Kemudian di sini adalah some data misalnya. Kemudian di sini tentunya HTTP localhost 8080 seperti ini. Nah, ini chunk B. Jadi B ini tuh ini ya byte. Makanya dia muncul di sini. Dan juga kalaupun misal kita mau ambil angkanya begitu loh. Ini kan teksnya ya, teks dari payload begitu. Tapi misal kita mau tahu angka dari byte-nya berapa gitu kan. Kita tinggal ubah aja tuh di sini di responnya ini. Kemudian di sini tentunya kita pakai misal let num bytes misal namanya. Variabelnya bytes dari len-nya gitu. Kemudian let response body. Di sini kita ambil format format makro begitu. Kemudian kita pakai retrieve bytes seperti ini. Kemudian kita pakai si num bytes, dan kemudian di sini return-nya adalah kita kasih content type dulu. Content type-nya itu adalah text plain. Kemudian body-nya adalah si response body. Seperti ini. Udah simple banget sih. Kita tinggal ngubah di bagian sininya aja, di bagian return-nya seperti itu ya. Dan kalau kita coba running lagi, di sini tentunya hasilnya adalah some data. Sebentar, kok nggak muncul ya? Apa ada yang salah? Harusnya sih sudah muncul ini. Sebentar. Ini mute. Oke, ini response body. Oke, content type, HTTP response, content type, text plain, body, response body. Ini kalau saya coba running di sini, sorry.
Nah, ini karena masih ada print line-nya ya, jadi muncul. Oke, ini coba saya running lagi. Harusnya sih, oh iya, kita kan benar dia nggak muncul di terminal karena kan ini kan response ya, sorry saya lupa. Berarti di sini kita langsung akses dia itu ini apa, get ya, get, kemudian content type-nya itu adalah text plain, lalu kalau saya coba akses, nah ini dia, ini kelihatan. Cancel, ini nggak apa-apa, ini dihapus dulu. Oke, ini kan kelihatan nih di sini receive bytes-nya kosong. Kemudian kita kasih payload misalnya di sini, maka dia dapat di sini. Kalau kita kasih juga payload-nya, kita hapus tadi edge-nya, nih angkanya berubah. Kemudian mungkin kalau teksnya sini hello world begini, kita kasih juga, nah ini angka dari bytes-nya. Lebih kurang seperti itu. Jadi ini tadi print line kan untuk contoh di dalam terminal ya, makanya kita coba di sini kan nggak muncul. Sedangkan di sini kita pakainya itu langsung respon body ya, jadi harusnya kita pakai HTTP client seperti itu, baru bisa muncul kelihatan di sini hasilnya. Jadi inilah lebih kurang terkait dengan request, beberapa komponen yang terkait dengan request yang ada pada ActiveScript. Dan teman-teman seperti biasa bisa langsung merujuk ke dokumentasinya aja ya untuk detail dan contoh yang lainnya. Dan saya rasa ya demikian untuk video hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.